Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Ya, Abang Arga mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada. Wah, kita berkumpul lagi pastinya di ibadah sekolah minggu GKBI Padang Bulan Medan. Masih ditemani Bang Arga, ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Itra. Halo. Ada Kak Hillary. Halo. Ada Kak Alicia. Halo. Pada ibadah kali ini Abang menunggu adik-adik semangatnya tetap dijaga ya. Walaupun masih ibadah di rumah, tetap jaga protokol kesehatan supaya adik-adik tetap kuat, sehat, bugar buat memuji nama Tuhan pastinya. Adik-adik, kali ini Abang akan mengetes dulu ya. Sudah berdoa tadi pagi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah, artinya semangatnya sungguh luar biasa ya. Abang mau sapa adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom bapak. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita menyapa Shalom. Tuhan Yesus. Ya, luar biasa adik-adik. Tepuk tangan dulu buat anak sekolah minggu ya. Semangatnya luar biasa, jempol 2 deh buat adik-adik semuanya. Kalau begitu ini Abang mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik. Puji Tuhan. Yes. Yeay. Adik-adik, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah hari Minggu? Abang mau tanya dulu sama Bang Itra. Persembahan. Kak Hillary? Kitab suci. Kak Alicia? Bangun tidur, pakaian rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Mantep. Bang Rublen? Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Kita saat teduh, dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat yang Tuhan berikan selama ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, dipimpin oleh Bang Rublen. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menjaga kami dari malam hari sampai sekarang ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya menyimak firman-Mu dengan baik. Inilah doa-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya doanya adik-adik. Abang tunggu adik-adik di rumah bisa pimpin doa di rumah ya. Kalau begitu saatnya kita memuji nama Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri. Berikan yang senyuman yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Yuk suaranya mana? Hari ini harinya Tuhan.
bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ada Rion, ada Rion, ada Rion. Hari ini Tuhan lebih kuat. Marlas di roha, marlas di roha. Ada Rion hari ini Tuhan. Beta kita marlas di roha. Rion, ada Rion hari ini. Apa senang Yesus di dalam rumahnya? Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in your family, happy, happy home. Happy, happy home. Kusi, kusi, hey. Kusi, kusi, hey. Kusi, kusi, Wah, adik-adik mantap banget loh. Semangat puji nama Tuhan dan harus selalu begitu ya. Karena melalui pujian nyanyian itu merupakan ucapan syukur kita. Karena apa? Adik-adik sudah diberi kepintaran. Sudah dikasih tenaga, dikasih matahari, papa mama yang baik. Wah, semua Tuhan Yesus yang kasih. Nah, karena apa? Yesus sayang sama kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Kita naikkan lewat satu pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Suaranya lebih kuat. Yesus jiwaku. sungguh ku percaya padamu. Karena padaku Kau
enak kan? Tahu Tuhan Yesus, wah, siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan dia akan berbuah gede dan berhasil sukses pastinya adik-adikku ya. Dan kita saatnya mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita nyanyikan satu buah lagu, kita siapkan hati kita. Ambil sikap berdoa. Boleh nakal ya, duduk rapi. Duduk rapi adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang tetap kami muliakan. Kalau anak-anak Tuhan boleh beribadah saat ini, itu karena kasih Tuhan yang dapat kami nikmati. Biarlah ibadah ini adalah untuk kemuliaan Tuhan semata. Kami akan mendengar firman-Mu, kuduskan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kami dibuka Alkitabnya ya, dari kitab Mazmur. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, saya akan membacanya bagi kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Ada firman Tuhan tadi menyebut anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Lantas anak perempuan gimana? Nah, ini diingat ya. Kalau di perjanjian lama sampai perjanjian baru sering hanya laki-laki yang disebut. Tetapi maksudnya sama, baik laki-laki dan perempuan. Jadi jangan langsung anak perempuan mikir ya, oh hanya laki-laki yang disebut. Nah, bukan.
Memang seperti itulah Alkitab kita ya. Jadi kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dihitung laki-laki memang, tapi di dalamnya ada perempuan. Nah, ada lagi di dalam firman Tuhan, kadang orang dewasa yang dihitung, anak-anak tidak. Tetapi maksudnya tidak menghilangkan semua orang-orang yang di situ ya. Seperti itulah ini. Anak-anak laki-laki maksudnya ikutnya perempuan. Milik pusaka Tuhan. Tahu arti pusaka? Pusaka itu bisa diwariskan, bisa dilanjutkan. Jadi anak-anak kami semua di sini adalah anak-anak yang mau diwariskan. Siapa yang mewariskan? Tuhan. Itu makanya nggak boleh menjual orang. Makanya ada undang-undang kan, perdagangan anak itu pelanggaran hukum. Karena apa? Milik pusaka Tuhan. Itu makanya kita harus belajar saling menghormati. Karena apa? Kita semua milik pusaka Tuhan. Ada lagi yang disebut tadi. Kalau muda kita seperti anak panah. Anak panah itu, mana ada anak panah ya, kalau diterbangkan, oh hanya 2 meter. Itu jatuhnya. Enggak, minimal puluhan meter. Syok. Kalau anak panahnya dibuat pahlawan untuk memburu orang atau musuh atau pemburu binatang, wah itu cepat kali anak panahnya. Kayak gitu. Kalau orang muda harus gesit. Tapi di sini diingatkan jangan hanya gesit, jangan hanya cepat. Sekarang harus kembali bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam firman Tuhan. Karena seorang pahlawan katanya tadi bahwa persiapannya harus perlengkapannya ada, memenuhi anak-anak panah. Jadi dulu pahlawan itu senjatanya kan panah. Nah, jadi ada busurnya, ada anak panahnya. Jadi anak panah sebanyak mungkin harus dibawa. Soalnya kalau musuhnya nanti banyak, ya kalau kehabisan anak panah, ya nggak bisa lagi melawan kan. Itu dibilang firman Tuhan tadi. Anak panah yang banyak itu, maka dia semakin gagah berani. Dia berhadapan kepada musuh pun dia berani. Maksud Tuhan apa? Semakin banyak kita memiliki atau mempunyai kebaikan, firman Tuhan, sifat-sifat yang ramah itu, kita akan semakin berani. Karena apa? Orang baik kan mana ada yang menipu, mana ada yang membodoh-bodohi. Jadi orang penipu itu takut itu. Karena ada bahasa Indonesia kan, udah belajar bahasa Indonesia kan. Karena ada dibilang berani karena benar. Nah, jadi seperti itulah kita kalau semakin diisi oleh firman Tuhan menjadi anak pemberani. Musuhnya siapa? Musuhnya iblis. Diingat. Jangan bermusuhan ya. Musuh kita hanya iblis, bukan kawannya musuhnya ya. Nah sekarang ingat, kalau disebut ayat hafalan ya harus tetap ya ada ya. Jangan dilewatkan terus. Nah ayat hafalan kita sekarang Yesaya 43 ayat 4. Nah ditulis ya, Yesaya 43 ayat 4. Nah demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bangga bahwa anak-anak-Mu adalah milik pusaka-Mu. Dan kami percaya jikalau Tuhan yang memiliki anak-anak kami bertumbuh di dalam keinginan Tuhan. Mereka suka berbuat baik, ramah kepada siapapun, dan musuh kami adalah iblis. Kiranya Engkau memperlengkapi seluruh hidup anak-anak-Mu dengan senjata rohani,
sehingga mereka akan berani menghadapi musuhnya. Biarlah juga penyakit dunia saat ini, pandemi, Tuhan yang melenyapkannya. Dan siapapun yang terkena virus COVID-19, biarlah Tuhan tetap merawat, Tuhan yang tetap menjadi kekuatan bagi seluruh yang terpapar COVID-19. Kiranya namamu tetap kami muliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Wah, adik-adik abang yang ada di rumah dan dimanapun berada, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semakin menjadi lebih baik lagi adik-adik ya. Supaya berkat Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Nah, siapa yang mau terbang bersama Tuhan Yesus? Siapa yang mau ikut Yesus? Tunjuk tangan dulu semuanya. Wah, semua ya. Kalau begitu mantap, semua mau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, kita beriang bersama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Yuk, siapkan tangannya, kita kepak-kepakkan sayapnya. Kita mengumpulkan persembahan, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, kita simpan di dalam tangan kanan ya, dan ditutup. Kita mendengarkan pengantar persembahan yang dibawa oleh Amang Pendeta. Firman Tuhan, Mazmur 76 ayat 12. Bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Ya semua anak-anak kami, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang menjadi sumber apa yang kami butuhkan. Engkau Maha Pemurah. Kau senantiasa menyediakan kebutuhan itu bagi kami. Dan saat ini pemberian-Mu kami serahkan menjadi persembahan kami. Biarlah Engkau berkenan menerimanya, sehingga persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan untuk nyanyian persembahan.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.